Nah ini kan lama banget ya. Kalau lu jadi penontonnya, lu kapan kerjanya coba? Satu pertandingan seharinya nyampe 7 jam, terus pertandingannya bisa nyampe 5 hari kan? Welcome to the Vivo Indian Premier League. Atau ini bisa dibilang berarti seenggaknya setengah penduduk India tuh fans kriket ya. Kayaknya kita nggak pernah ya bahas olahraga-olahraga gitu, padahal banyak yang menarik juga loh sebenarnya loh cerita-ceritanya loh. Kayak misalnya sebenarnya ada satu cabang olahraga yang dari lama bikin gue penasaran nih. Cabang olahraga yang mungkin kalau buat orang kita tuh ini asing, nggak populer di kita. Tapi ternyata di luar ini jadi salah satu franchise olahraga dengan penghasilan terbesar di dunia. Ada yang tahu mungkin olahraga apa yang mau gue bahas? Ya, gue mau bahas kriket. Ada yang pernah main? Ada yang pernah main? Ada yang pernah main? Gue kemarin sempat nyoba nanya ke teman-teman gue, pada tahu kriket gak? Dan ternyata mayoritas, terutama yang cewek-ceweknya tuh pada nggak tahu loh. Kalau yang cowoknya kebanyakan cuma ya pernah denger atau tahu aja, tapi nggak ngikutin dan nggak tahu rules-rulesnya kayak gimana. Padahal ternyata walaupun di kita nih nggak populer, kriket ini justru jadi olahraga paling populer kedua di dunia loh. Basket aja kalah sama kriket. Bisa gitu ya? Nah ini kan bikin penasaran ya, kok bisa olahraga yang nggak populer di kita sama sekali ini jadi salah satu yang paling besar di dunia? Bahkan bisnisnya tuh bisa sampai ngasilin miliaran dolar loh. Mantep amat, jir. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa dan gimana ceritanya kriket bisa jadi olahraga penghasil miliaran dolar. Bahkan harga hak siarnya tuh bisa sampai lebih mahal dari Liga Inggris loh. Di Learning by Googling. Oke, kalau kita ngomongin kriket, gue yakin di antara kita pasti jarang yang udah pernah coba main ya. Paling ya sekedar tahu atau pernah denger aja. Dan yang nggak heran sih, soalnya di Indonesia kan kriket tuh emang bukan olahraga populer. Kalau menurut kumparan, bulu tangkis sama bola tuh masih jadi olahraga paling populer di kita. Dan kriket, ini nih bahkan nggak masuk 10 olahraga paling populer di Indonesia loh. Tapi, walaupun di kita kriket tuh sama sekali nggak populer, tapi ternyata kriket tuh jadi salah satu olahraga paling populer dan banyak dimainin di seluruh dunia. Bahkan nih, kalau menurut World Atlas, kriket tuh jadi olahraga paling populer kedua di dunia dengan total 2,5 miliar fans di seluruh dunia. Cuma kalah dari bola doang yang punya total penggemar sampai 3,5 miliar orang di seluruh dunia. Dan sejujurnya gue pas baca ini agak nggak nyangka juga sih. Gue sangka di bawah bola tuh basket lah. Ternyata kriket loh. Pantes dulu teman gue orang Bangladesh tuh ngerasa aneh banget gue bilang gue nggak ngerti apa-apa tentang kriket. Dia kayak shock gitu. Masa lu nggak tahu kriket? Ternyata emang sepopuler itu ya di luar sana ya. No matter which time zone you're in, over the next 51 days, it's only one time, and that is to celebrate cricket's biggest festival. Welcome to the Vivo Indian Premier League. Dan kalau kita ngomongin gimana kriket bisa jadi salah satu olahraga paling populer di dunia, ini tuh ya nggak lepas dari sejarahnya yang panjang. Emang udah ada dari kapan? Kalau menurut The Collector, dipercaya kriket tuh awalnya muncul di komunitas Saxon atau Norman di daerah Weald di Inggris di sekitar abad ke-12 atau 13. Jauh juga nih abad 12 nih. Banyak ahli yang bilang kalau kriket ini awalnya terinspirasi dari permainan bowls yang kemudian dimodifikasi dengan nambahin pemukul yang bertugas nyegah bola ngenain target. Dan disebut juga awalnya kriket tuh cuma permainan anak-anak loh. Biasa dimainin anak-anak buat ngisi waktu luang gitu. Sore-sore gitu, lagi ngumpul gitu, biasanya mereka main kriket tuh. Sampai kemudian sebuah catatan dari tahun 1611 nunjukin kalau permainan ini nih udah dimainin secara resmi sama orang dewasa. Jadi permainannya udah mulai ada aturan jelasnya nih, udah mulai ada rules-rulesnya. Dan seiring waktu, kriket akhirnya jadi permainan yang paling populer di wilayah Britania waktu itu. Baik itu di pedesaan maupun di kalangan bangsawannya. Terus di tahun 1685, Mitcham Cricket Club muncul dan jadi tim olahraga pertama yang pernah ada di dunia. Jadi mereka ini lebih tua nih dari klub olahraga manapun. Mau Real Madrid, MU, Inter, LA Lakers, ya pokoknya semuanya kalah tua sama Mitcham Cricket Club. Dan gilanya lagi, Mitcham Cricket Club ini masih ada loh sampai sekarang loh. Udah berapa tahun tuh berarti tuh? Sekitar 300 tahunan ya berarti ya. Gila. Abis itu dari situ ya udah mulailah ikut bermunculan juga tim-tim kriket lain. Makin nyebar kriket dari situ. Sampai akhirnya di abad ke-18 mulai muncul juga tuh tim-tim perwakilan desa sampai provinsi. Dan ini ngebikin popularitas kriket jadi makin naik nih. Makin banyak tuh orang yang tertarik sama kriket di Inggris. Dikit-dikit nonton kriket yuk, dikit-dikit main kriket yuk. Jadi pada begitu di sana. Nah, di sisi lain, gue yakin lu tau lah kalau Inggris tuh kan doyan banget ya melakukan perjalanan ke negara lain. Entah itu buat ekspedisi, buat berkunjung, ataupun buat invasi.
Nah, masih menurut The Collector, di setiap negara yang pernah dikunjungin sama Inggris, kriket tuh pasti dimainin sama orang-orang Inggris di sana. Permainan kriket pertama di luar Inggris tuh tercatat di tahun 1676. Waktu itu delegasi Inggris buat Ottoman mainin kriket di kota Aleppo. Dan ya kayak gue bilang tadi, Inggris juga kan di masa-masa itu kan punya banyak daerah koloni kan, mereka punya banyak daerah jajahan kan. Dan karena demam kriket lagi melanda orang-orang Inggris, akhirnya permainan kriket pun jadi dibawa juga ke daerah-daerah jajahan Inggris. Mulai dari Amerika, Kanada, Australia, India, Pakistan, sampai ke wilayah Oseania, semuanya pada main kriket tuh. Bahkan nih waktu Perang Revolusi Amerika pecah, George Washington tuh sempat main kriket dulu loh sama pasukannya loh pas lagi ngecamp mau perang. Lu kebayang gak lu, besok mau perang nih? Bos, besok kita perang, bos. Strategi gimana nih? Terus kayak, Gak usah lah, udahlah kriket aja lu dari kita lah. sampai segitunya ya kriket ya. Dan waktu negara-negara bekas jajahan Inggris pada merdeka, popularitas kriket di sana tuh tetap bertahan, walaupun orang-orang Inggrisnya udah pada cabut. Dan menurut gua dengan bertahannya kriket ini berarti kan nunjukin kalau olahraga ini tuh emang dari dulu tuh bukan olahraga yang eksklusif ya. Nggak terbatas buat orang-orang Inggris doang, masyarakat lokalnya juga bisa main. Makanya pas orang Inggrisnya cabut, di negara itu kriketnya tuh masih ada yang main. Dan ini juga terbukti dari fans olahraga kriket ini yang emang banyak tersebarnya tuh di negara-negara bekas jajahan Inggris. Kayak di Pakistan, Australia, India, Bangladesh, dan ya banyak lah. Pokoknya di mana di situ Inggris berkuasa lama, pasti kriket populer di sana. Invented in England in the 1600s, cricket arrived in other parts of the globe during the late 17th and 18th centuries via British colonizers. Tapi yang menarik nih, walaupun jumlah fans kriket di seluruh dunia tuh udah banyak banget, tapi penonton langsung pertandingan kriket waktu itu malah makin lama tuh makin sepi loh. Khususnya di negara asalnya di Inggris. Kenapa bisa gitu? Dipercaya ini gara-gara aturan permainan kriket yang emang makan banyak waktu banget nih. Gue jelasin dikit deh ini deh. Jadi gini, kriket ini tuh dulunya bakal dimainin selama 5 hari buat satu pertandingan doang. Dimana setiap harinya 2 tim tuh bakal main selama 7 jam. Rules ini tuh sering disebutnya tuh test match. Nah ini kan lama banget ya. Kalau lu jadi penontonnya, lu kapan kerjanya coba? Satu pertandingan seharinya nyampe 7 jam, terus pertandingannya bisa nyampe 5 hari kan? Makanya gara-gara ini jadinya permainan ini tuh dianggap terlalu lama dan akhirnya dibikin aturan baru yang tiap pertandingannya cukup dilangsungin dalam waktu 1 hari aja dengan durasi yang sama, 7 jam. Jadi yang baru tuh 7 jam kelar, udah nggak perlu nunggu 5 hari lagi. 7 jam aja sehari udah kelar tuh. Nah aturan inilah yang terus dijadiin aturan pertandingan kriket secara internasional. Makanya aturan ini kan terus dikenalnya tuh dengan nama One Day International. Tapi terus masalah lainnya, walaupun udah dibikin cuma sehari doang, durasi permainan kriket yang nyampe 7 jam tuh bikin banyak orang malas buat nonton kriket langsung ke lapangan. Ya iya sih, kebayang malesnya kan lu 7 jam duduk nonton langsung di lapangan gitu kan. Waduh, apalagi waktu itu pertandingan kriket kan udah mulai disiarin di TV kan. Jadi orang-orang tuh ngerasa ya makin nggak perlu lah kita nonton langsung, cukup di TV aja udah. Akhirnya gara-gara itu tribun-tribun penontonnya jadi sepi tuh, bangku-bangku penonton di sana jadi sepi tuh. Dan akhirnya buat ngatasin masalah ini, biar orang-orang tetap mau nonton kriket di lapangan, dibikinlah satu aturan kriket baru di Inggris yang dikenal dengan nama T20. Yang bisa mangkas durasi pertandingan jadi cuma 3 jam doang. Dari yang dulunya 5 hari kan, perharinya 7 jam, jadi cuma sehari doang 7 jam, terus dimangkas lagi tuh, jadi 3 jam doang. Udah ideal sih menurut gue sih 3 jam sih, harusnya orang mau tuh nonton langsung ke sana tuh jadinya tuh. Terus pertandingan kriket T20 pertama tuh sukses digelar di tahun 2003, dan dari situ ya udah bener-bener sukses nih format yang baru ini nih. Fans-fans kriket tuh pada ngerasa, wah ini asik nih, nggak terlalu lama nih, 3 jam doang nih, ayo kita balik ke stadion. Pada gitu, stadion yang tadi kosong pada penuh lagi tuh. Stadion makin rame, penonton TV angkanya makin tinggi, disinilah orang-orang ngelihat banyak peluang bisnis di olahraga ini. Langsung tuh semuanya pada, oh ini dia, uang. Bless cricket, it has a tea break in the game. It's definitely a test of attrition. A lot of people can't get their mind around how do you stand out there for 5 days. But cricket has changed. There's a new form of the sport that's bringing in more money, fans, and a different style of play. Udahlah dari situ kriket makin berkembang terus tuh, dan cerita kesuksesan kriket sampai jadi bisnis miliaran dolar tuh nggak sampai di situ doang ya. Padahal itu kan baru perkembangan di negara asalnya di Inggris. Padahal kalau kita ngomongin kriket saat ini, ada satu negara yang bisa dibilang jadi penyumbang jumlah fans kriket terbesar di dunia. Ini udah pada tahu pasti negara apa ya? Ya benar, India. Nah, gue yakin lu inget kalau sekarang aja jumlah penduduk di India itu udah lebih dari 1,3 miliar orang kan?
Nah, kalau menurut Bloomberg, dari 1,3 miliar populasi itu, hampir 700 jutanya tuh adalah penonton Indian Premier League atau IPL, Liga Kriketnya India. Atau ini bisa dibilang berarti seenggaknya setengah penduduk India tuh fans kriket ya. Banyak amat, Jir, di satu negara doang sampai 700 juta fans kriketnya. Dan kalau lu ingat tadi di awal, jumlah fans kriket secara global itu kan kurang lebih ada sekitar 2,5 miliar orang ya. Atau ya berarti India sendiri tuh nyumbang sekitar 27-28%-nya loh dari total keseluruhan fans kriket di seluruh dunia. Minimal 700 jutanya tuh ada di India berarti. Dan balik lagi, jumlah fans sebanyak ini pastinya ini potensi cuan dong, potensi uang dong. Dan bener aja kalau menurut Sports Unfold, di tahun 2023 ini, Indian Premier League tuh jadi liga olahraga dengan keuntungan terbesar kedua di dunia. Secara total mereka tuh cuma kalah dari NFL, Liga American Football-nya Amerika. Terus yang lebih gila lagi nih, IPL ini, Liga Kriket India ini, yang sebenarnya baru dibikin dari tahun 2007, ini tuh dalam setahun cuma digelar dalam waktu kurang lebih 2 bulanan aja loh. Jadi misalnya musim 2023, ya itu liganya cuma 2 bulan aja, habis itu hilang, tunggu musim depan lagi, udah. Ini kan sakit ya, mainnya cuma 2 bulan tapi keuntungannya jadi yang terbesar kedua di dunia. Ini kan jauh banget ya waktu mainnya ya kalau dibandingin sama liga-liga bola aja yang dalam setahun tuh bisa berlangsung sampai 9-10 bulan kan. Biasa mulai antara September atau akhir Agustus, kelarnya di Mei. Itu kalau bola begitu. Nah ini kriket cuma 2 bulan doang, Jir. Cuannya sampai segitu. Mana mulainya baru tahun 2007 kan, berarti kan pesat banget ini perkembangannya kan. Ngeri. Just a couple of decades ago, cricket was struggling to attract audiences, and its commercial future was very much in doubt. Now, it has the second biggest sporting franchise in the world, bettered only by the NFL. Dan sebenarnya nggak mengherankan sih kalau IPL ini bisa menghasilkan duit yang banyak banget gini ya. Soalnya ya kayak yang tadi kita bahas, IPL tuh kan punya audiens yang gede banget. Punya penonton yang banyak banget di India. Dan berkat angka audiens yang tinggi, IPL pun akhirnya jadi ladang nyari konsumen buat brand-brand. Pada ngiklan tuh mereka di situ tuh. Gue pengen brand gue kelihatan, ngiklan di pertandingan kriket aja udah, ngiklan di IPL aja udah. Brand-brand mikirnya pada gitu. Dan ini nggak cuma brand-brand lokal India ya, brand-brand internasional juga banyak yang ngiklan di sini. Kalau yang brand internasional mungkin mereka mikirnya kayak, gimana caranya biar kita terkenal di India nih, biar kita masuk ke pasar India. Oh, ngiklan di IPL aja udah. Mereka juga mikirnya gitu tuh. Akhirnya IPL-nya cuan terus udah. Dan karena banyak duit yang masuk, banyak duit yang muter kan, akhirnya pertandingannya juga jadi nggak cuma pertandingan kriket biasa gitu. Bener-bener dikemas jadi satu paket entertainment lengkap. Dan ini biasa begini terutama di pertandingan-pertandingan penting tuh. Kayak di final-final gitu, itu udah pasti ada ya. Jadi ada pertandingan kriketnya, itu sajian utamanya. Tapi di luar itu, ketika jeda-jeda tertentu, ada narinya juga. Jadinya yang makin menarik. Yang nonton makin banyak, ya pemodal makin untung jadinya. Makin gede lagi tuh duit yang muter di situ, gaji pemainnya juga jadi makin edan-edanan. Akhirnya makin banyak tuh anak-anak yang cita-citanya pengen jadi atlet kriket. Akhirnya ya jalan terus tuh regenerasinya tuh. Ya jadi dari sini tuh kelihatan ya kalau uang tuh emang beneran bisa memajukan industri olahraga. Tinggal PR-nya di awal ya gimana ngemas ini menarik biar pemodal-pemodal tadi tuh pada datang tuh. Biar nantinya bisa jadi kayak kriket di India ini kan. Harusnya ini cukup menginspirasi banyak olahraga-olahraga di dunia sih. Nah, yang menarik lagi nih sebenarnya kalau kita bandingin sama liga-liga cabang olahraga lain, IPL tuh cenderung kecil loh viewership-nya loh. Contoh kalau kita bandingin sama Liga Inggris deh misalnya di Liga Bolanya. Liga Inggris tuh punya total penonton lebih dari 4 miliar orang. Ini kan jauh banget ya sama IPL yang maksimalnya tuh mentoknya ya di 700 jutaan paling. Tapi walaupun gitu tetap IPL tuh jadi sport show paling populer di India. Bahkan brand-brand yang tadi gue bilang, mereka tuh rela tuh ngegelontorin banyak uang buat masang sponsor di IPL. Jadi ya emang secara global mungkin IPL ini kalah ya kalau dibandingin sama liga bola, khususnya Liga Inggris. Liga bola kan lu tahu sendiri penontonnya global banget kan soalnya kan. Tapi ternyata tanpa perlu jadi tontonan global pun IPL di India tuh, Liga Kriket di India tuh ternyata udah lebih dari cukup buat ngundang sponsor-sponsor besar. Jadi ini tuh gue ngeliatnya kayak apa ya? Kayak ya ternyata kita tuh nggak selalu harus ngejar semua yang ada di luar ya. Nggak harus bikin semuanya tuh suka sama brand kita. Enggak. Lu lihat aja ini kriket, lu lihat aja ini IPL. Mereka fokus sama yang di dalam aja udah, fokus sama yang suka sama mereka aja udah. Bener-bener jadi gede loh, bener-bener jadi keuntungannya paling besar kedua di dunia loh omsetnya loh. Ngeri. In 2008, India launched a new T20 tournament
called the Indian Premier League. Indian Premier League sale. In the first 2 years, the IPL doubled in value. And in the decades since, it has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. Now, as he found the man. Terus kalau menurut Mihir Bose, jurnalis olahraga dan komentator senior pertandingan kriket di India, dia bilang 80% dari total pendapatan terkait pertandingan kriket di seluruh dunia, itu tuh asalnya dari perusahaan-perusahaan India. Sponsornya ternyata kebanyakan di luar juga tuh brand-brand India. Jadi misalnya kayak Piala Dunia Kriket atau pertandingan internasional lain lah. Itu pasti kebanyakan sponsornya tuh perusahaan-perusahaan India. Apalagi kalau yang main tuh ada tim atau timnas Indianya, itu bisa lebih banyak lagi tuh. Karena ya balik lagi, kebanyakan audiens kriket di dunia itu kan asalnya dari India kan. Makanya banyak perusahaan India yang rebutan panggung buat jadi sponsor pertandingan kriket. Baik itu pertandingan kriket di India ataupun di luar. Ini mungkin brand-brand India tuh mikirnya, wah ini pertandingan internasional nih. Pasti yang nonton banyak nih di luar nih. Di India aja kita rame kan. Ayo kita ngiklan, pada gitu aja ya. Padahal di Indonesia aja nggak ada yang nonton. 80% of world cricket's income is provided by India in one form or the other. There's television rights, there are commercial deals. When India play abroad, if you look around the stadiums, the marketing of the sponsors' names are Indian sponsors' names because they have got the rights, they want their names on television because Indians are watching and therefore they'll sell the products. Terus selain dari sponsor, hak siar juga jadi penyumbang pemasukan terbesar di IPL. Bahkan masih menurut Bloomberg, hak siar IPL tuh punya harga yang lebih tinggi dari hak siar Liga Inggris loh. Ini kan antara heran nggak heran sih ya, karena ya balik lagi, kita bayangin aja nih. Berapa banyak coba sponsor yang bakal masuk ke satu media kalau media itu bisa jadi broadcaster resminya IPL. Bisa jadi satu-satunya yang nayangin IPL dengan potensi penonton sebanyak itu di India. Wah itu langsung tuh duit pasti semua datang tuh, nggak mungkin nggak cuan itu. Dan mantapnya lagi, kesuksesan IPL ini pun jadi berdampak besar ke Asosiasi Kriket India. Berdampak ke Board of Control for Cricket in India. Makanya Asosiasi Kriket India ini kan sekarang jadi federasi kriket dengan penghasilan tertinggi di dunia. Bahkan ngelebihin federasi internasionalnya. Edan ya, federasi internasional kriket nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama yang India doang. Mantap, 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 mantap. Jadi ya emang bener, kriketnya olahraga paling populer kedua di dunia, bener. Tapi jadi kayak cuma digendong satu pihak doang ya. Jadi kayak bener-bener digendong India doang ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah sih selama bisa menghidupi banyak orang kan. Tapi ya kalau gue ngeliatnya balik lagi, itu tadi kuncinya sih. Semuanya tuh dimulai ketika mereka nemuin format pertandingan yang pas. Yang nggak udah terlalu lama, yang bikin orang jadi pengen datang ke stadion lagi. Dari situ mulai kan, di India jadi naik, duit muter terus sampai jadi kayak sekarang. Harusnya kayaknya ada sih ya di kita juga ya, olahraga yang potensinya sampai segininya. Sampai punya potensi perputaran duit miliaran dolar kan. Kalau sampai bener, wah enak banget itu. Berapa banyak coba orang bisa hidup dari situ kan. Semoga ada lah ya ke depannya ya. Amin, 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 amin. Gak perlu gede, gak perlu global. Fokus aja di Indonesia tapi solid. Jadinya kayak kriket di India tuh nanti tuh. 700 million people watching IPL, which has probably the least number of games across any sporting format across the world. I'm not just talking cricket, I'm talking NFL, I'm talking about MLB, I'm talking EPL. This has the least number of games. It has the maximum viewership. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang gimana kriket bisa jadi bisnis miliaran dolar di India. Ini harusnya kita bisa banyak belajar sih dari sini sih. Ini mantap banget loh. Balik lagi tuh, nggak perlu global, nggak perlu gede, yang penting solid di dalam. Kalau mau revisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!